Bayangkan saja, penopang utama tubuh Anda, yaitu rangka dan tulang Anda, secara perlahan, tanpa Anda sadari, menjadi rapuh seperti kaca tipis. Kedengarannya seperti cerita seram, sayangnya inilah kenyataan yang dihadapi jutaan orang di seluruh dunia. Nama dari ancaman yang datang diam-diam ini adalah osteoporosis. Hari ini, kami tidak bermaksud menakut-nakuti Anda. Justru sebaliknya, kami akan membekali Anda dengan pengetahuan penting. Kita akan bahas mengapa tulang kita kehilangan kekuatan, kesalahan fatal apa yang sering kita lakukan, dan yang paling penting, bagaimana cara membangun perisai atau baju zirah tulang sejati agar kita terhindar dari vonis menakutkan, patah tulang leher paha. Tonton sampai selesai, dan Anda akan mendapatkan rencana tindakan yang sederhana, namun sangat efektif untuk menjaga tulang Anda tetap kuat selama bertahun-tahun mendatang. Omong-omong, apakah Anda pernah benar-benar memikirkan kesehatan tulang Anda? Coba tulis di kolom komentar, ya atau tidak. Untuk benar-benar memahami musuh kita ini, mari kita lihat lebih dekat. Sebenarnya, apa sih osteoporosis itu? Jika kita melihat tulang yang sehat di bawah mikroskop, strukturnya mirip seperti sarang lebah atau spons yang berpori, kuat dan padat. Nah, ketika seseorang terkena osteoporosis, pori-pori atau lubang-lubang di dalam spons ini menjadi semakin besar. Dinding tulangnya menipis, kepadatan tulang menurun drastis, dan akhirnya tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Bagian paling licik dari penyakit ini adalah prosesnya yang terjadi tanpa rasa sakit sama sekali dan tanpa gejala. Seseorang bisa tidak menyadari selama bertahun-tahun bahwa rangka tubuhnya telah melemah, sampai terjadi malapetaka, patah tulang akibat cedera ringan, misalnya jatuh dari ketinggian badan sendiri, atau bahkan hanya karena gerakan yang tiba-tiba, atau batuk keras. Inilah sebabnya mengapa osteoporosis dijuluki epidemi yang sunyi, atau the silent epidemic. Ia datang tanpa permisi, dan seringkali manifestasi pertamanya adalah patah tulang itu sendiri, terutama yang berbahaya di area pergelangan tangan, tulang belakang, dan tentu saja patah tulang leher paha. Baik, mari kita telaah dari awal sekali. Sebenarnya apa sih tulang kita itu? Tulang kita ini bukan sekadar kerangka keras yang diam saja. Tulang adalah jaringan hidup yang terus-menerus diperbarui. Di dalamnya ada dua proses yang berjalan tanpa henti. Bayangkan seperti sebuah proyek pembangunan. Di sana ada dua tim yang bekerja. Tim pertama, kita sebut saja tukang bangun, yaitu sel-sel yang namanya osteoblas. Tugas mereka adalah membentuk jaringan tulang baru. Tim kedua adalah tukang bongkar, atau sel osteoklas. Mereka bertugas merombak dan membersihkan tulang-tulang yang sudah tua. Saat kita masih muda, tukang bangun ini bekerja lebih aktif. Itu sebabnya massa tulang kita terus bertambah dan mencapai puncaknya, kira-kira saat kita berusia 30 tahun. Ibaratnya, kita sedang menabung di bank tulang karau kita sendiri. Nah, setelah usia 35-40 tahun, keseimbangan ini mulai bergeser. Tukang bongkar tetap bekerja keras seperti biasa, tapi tukang bangunnya mulai agak malas-malasan. Disinilah dimulai hilangnya massa tulang secara perlahan dan alami. Ketika terjadi osteoporosis, proses ini jadi berlipat ganda kecepatannya. Tukang bongkar mulai bekerja lembur, menghancurkan tulang jauh lebih cepat daripada tukang bangun sempat memperbaikinya. Akibatnya struktur tulang kita, kerangka internal di tubuh kita, melemah drastis dan menjadi sangat rentan. Mengapa osteoporosis sering sekali disebut sebagai penyakit yang identik dengan wanita dan juga usia lanjut? Jawabannya terletak pada peran kunci hormon, terutama hormon estrogen. Hormon seks wanita ini, selain tugas utamanya, juga merupakan pelindung tulang yang sangat kuat. Estrogen ibaratnya mengendalikan atau menahan laju para sel penghancur tulang yang terlalu aktif, yang kita sebut osteoklas. Mereka memastikan jaringan tulang tidak hancur terlalu cepat. Begitu memasuki masa menopause, kadar estrogen dalam tubuh wanita akan anjlok tajam. Akibatnya, pelindung tulang ini pun menghilang. Para pembongkar tulang tadi lepas kendali dan mulai bekerja menghancurkan dengan kekuatan berlipat ganda. Inilah mengapa, dalam rentang 5-7 tahun pertama setelah menopause, seorang wanita bisa kehilangan hingga 20% massa tulangnya. Proses ini juga terjadi pada pria, namun jauh lebih perlahan dan bertahap. Penurunan kadar testosteron, hormon yang juga berperan menjaga tulang, berjalan lebih lambat. Meskipun demikian, memasuki usia 65 hingga 70 tahun, risiko pria dan wanita terkena osteoporosis menjadi relatif sama.
Kita bahas dulu ya Bapak Ibu, hal-hal yang memang sulit kita kendalikan. Salah satunya adalah faktor genetik atau keturunan. Jika ibu atau nenek Anda punya riwayat osteoporosis atau pernah mengalami patah tulang hanya karena benturan ringan, terutama patah tulang panggul, maka risiko Anda untuk mengalaminya juga, mohon maaf, jauh lebih tinggi. Perlu diingat, faktor keturunan ini menentukan hingga 80% dari kepadatan tulang maksimum atau peak bone mass yang Anda miliki. Ini ibarat modal utama Anda di tabungan tulang. Ini bukan vonis, melainkan sebuah peringatan penting. Jadi, jika ada riwayat osteoporosis dalam keluarga, Anda harus berhati-hati dan lebih waspada 2 kali lipat terhadap kondisi kesehatan tulang Anda. Selain itu, faktor risiko yang di luar kendali kita meliputi ras tertentu, seperti ras Kaukasoid atau Mongoloid, serta kondisi tubuh yang kurus atau ramping. Orang dengan berat badan rendah dan tulang yang tipis secara alami memiliki cadangan massa tulang yang lebih sedikit. Artinya, mereka memulai dengan modal yang kurang dan kerugian akan terasa lebih cepat. Mengetahui faktor-faktor risiko ini adalah langkah pertama yang paling penting dalam pencegahan. Ini berarti Anda harus lebih awal mulai fokus pada pola makan, aktivitas fisik, dan pemeriksaan rutin yang akan kita bahas pada sesi berikutnya. Sekarang, mari kita bahas hal-hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Dan kesalahan fatal yang pertama adalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Merokok itu racun murni bagi tulang Anda. Nikotin secara langsung merusak sel-sel pembangun tulang yang kita sebut osteoblast. Ini memperlambat pembentukan tulang baru. Nikotin juga memperburuk aliran darah ke jaringan tulang, sehingga nutrisi sulit disalurkan. Selain itu, merokok mengurangi penyerapan kalsium di usus dan mengganggu produksi hormon estrogen pada wanita, yang dapat mempercepat datangnya menopause. Setiap paket tahun yang dihabiskan, artinya 1 bungkus rokok sehari selama setahun, secara signifikan meningkatkan risiko patah tulang pinggul. Mengenai alkohol, konsumsi berlebihan adalah pukulan kuat lainnya bagi sistem kerangka Anda. Alkohol bersifat racun bagi sel-sel tulang, mengganggu keseimbangan hormon, dan menghambat penyerapan kalsium serta vitamin D oleh tubuh. Ditambah lagi, orang yang mabuk cenderung lebih sering jatuh. Jika tulang Anda sudah lemah, ini hampir pasti akan menyebabkan patah tulang. Berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol bukan sekadar nasihat umum tentang gaya hidup sehat. Ini adalah langkah konkret dan sangat penting untuk menjaga kekuatan sistem kerangka Anda. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah pola makan yang tidak seimbang. Banyak orang salah sangka. Mereka kira untuk tulang hanya butuh kalsium, padahal itu adalah kekeliruan besar. Pola makan kita saat ini seringkali penuh dengan makanan olahan, gula dan garam berlebihan yang menciptakan lingkungan asam dalam tubuh. Untuk menetralkan keasaman ini, tubuh terpaksa mengambil mineral alkali, terutama kalsium, dari gudang utamanya, yaitu tulang Anda. Artinya, Anda sendiri yang secara tidak sadar menguras bahan baku pembangunan dari kerangka Anda sendiri. Minuman bersoda, apalagi yang mengandung asam ortofosfat seperti cola, juga berkontribusi pada pengeluaran kalsium. Kelebihan garam juga memaksa ginjal untuk membuang lebih banyak kalsium melalui urin. Selain itu, mengikuti diet ketat rendah kalori, terutama saat usia muda, menyebabkan Anda tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk membangun massa tulang maksimal. Bank tulang, Anda akan tetap setengah kosong sejak awal. Oleh karena itu, penting untuk dipahami, kesehatan tulang dimulai dari piring Anda. Ini jauh lebih rumit daripada sekadar minum susu saja. Kita bahas yuk tentang bahan baku utama pembangun tulang kita, yaitu kalsium. 99% dari seluruh kalsium dalam tubuh kita tersimpan di tulang dan gigi. Fungsi utamanya adalah memberikan kekerasan dan kekuatan pada keduanya. Nah, kalau tubuh kekurangan kalsium untuk fungsi vital lain, misalnya untuk menggerakkan otot atau menjaga sistem saraf, tubuh tidak akan ragu-ragu mengambil tabungan. Kalsium itu langsung dari tulang kita. Itu sebabnya penting sekali untuk memastikan asupan kalsium kita dari makanan selalu tercukupi secara rutin. Ada satu anggapan umum yang sering kita dengar, yaitu susu adalah satu-satunya sumber utama kalsium. Produk susu memang kaya kalsium. Tapi, tidak semua orang cocok, dan kita juga tidak harus terpaku hanya pada susu. Ada banyak sumber lain yang tak kalah hebatnya. Contohnya, sayuran berdaun hijau, seperti kala, brokoli, atau bayam. Hanya saja, kalsium dari bayam agak sulit diserap karena adanya kandungan oksalat di dalamnya.
Sumber kalsium yang luar biasa adalah ikan kalengan yang tulangnya bisa kita makan, misalnya sarden atau salmon. Kacang-kacangan juga tinggi kalsium, terutama kacang almond. Lalu ada biji wijen dan biji chia. Jangan lupakan juga kelompok kacang-kacangan lain dan produk yang diperkaya kalsium seperti tahu atau susu nabati. Baik, kita sudah memastikan asupan kalsium yang cukup. Tapi itu baru separuh perjalanan. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan asisten utamanya, yang juga merupakan konduktor seluruh metabolisme tulang. Dia adalah vitamin D. Tanpa vitamin D, sebagian besar kalsium yang kita konsumsi hanya akan lewat. Transit saja di usus, tidak terserap ke dalam darah, apalagi sampai ke tulang. Ibaratnya, vitamin D ini bertindak seperti petugas keamanan yang membukakan pintu di usus agar kalsium dapat diserap dengan baik. Sumber utama vitamin ini adalah sinar matahari. Di bawah paparan sinar ultraviolet, vitamin D akan disintesis di kulit kita. Namun, di banyak wilayah, aktivitas sinar matahari tidak cukup kuat sepanjang tahun. Penggunaan tabir surya, warna kulit yang gelap, serta faktor usia lanjut, semua ini turut mengurangi produksi vitamin D. Mendapatkannya dari makanan juga cukup sulit. Memang vitamin D terkandung dalam ikan berlemak, seperti salmon, makarel, sarden, serta hati ikan kod dan kuning telur. Tapi, mustahil memenuhi kebutuhan harian hanya dengan mengandalkan makanan saja. Oleh karena itu, kekurangan vitamin D adalah masalah global. Untuk kebanyakan orang, suplemen tambahan sangat diperlukan. Namun pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter dan melakukan tes darah terlebih dahulu. Mari kita bayangkan, kalsium sudah berhasil terserap ke dalam darah berkat bantuan vitamin D. Sepertinya sudah selesai, kan? Eits, tunggu dulu, ternyata belum. Disinilah kita bertemu dengan satu kesalahan keempat yang sering luput dari perhatian kita, melupakan pengatur lalu lintas kalsium. Kalsium yang sudah ada di darah memang bagus, tapi kita ingin memastikan kalsium tersebut benar-benar sampai ke tulang. Jangan sampai kalsium malah mengendap di dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan kalsifikasi atau mengumpul di ginjal yang bisa membentuk batu. Dan untuk memastikan hal ini berjalan lancar, dibutuhkan satu elemen penting lain yang seringkali diabaikan, yaitu vitamin K2. Vitamin K2 inilah yang mengaktifkan protein khusus. Protein ini bertindak seperti taksi yang menjemput kalsium dari darah, lalu mengirimkannya langsung ke jaringan tulang untuk membangun strukturnya. Jika asupan vitamin K2 tidak memadai, proses penting ini akan terganggu. Kalsium akan tertahan dan terombang-ambing di aliran darah, dan disinilah kalsium bisa menimbulkan masalah bagi tubuh. Sumber utama vitamin K2 antara lain adalah makanan yang difermentasi, seperti kubis fermentasi, sauerkraut, makanan Jepang natto, serta keju keras, kuning telur, dan mentega yang berasal dari sapi yang diberi pakan rumput, grass-fed. Sayangnya dalam pola makan modern, jenis makanan ini sering kurang kita konsumsi. Oleh karena itu, penting sekali untuk mulai memberikan perhatian khusus pada asupan vitamin K2 Anda. Selain kalsium, vitamin D, dan K2, ada satu lagi pemain kunci yang sangat diperlukan dalam pembangunan tulang kita, yaitu magnesium. Jika kalsium bisa kita ibaratkan sebagai batu bata, maka magnesium adalah semennya yang berfungsi untuk merekatkan dan menguatkan ikatan tersebut. Sekitar 60% magnesium dalam tubuh kita tersimpan di tulang. Mineral ini adalah bagian tak terpisahkan dari struktur kristal tulang yang memberikan fleksibilitas dan ketahanan yang baik terhadap tekanan dan benturan. Tanpa magnesium, tulang akan menjadi terlalu rapuh dan mudah patah. Bukan hanya itu, magnesium juga sangat dibutuhkan untuk mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Dengan kata lain, tanpa magnesium, vitamin D sebagai sang konduktor tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Kekurangan magnesium adalah masalah yang sangat umum. Hal ini sering disebabkan oleh penipisan kandungan mineral dalam tanah dan proses pengolahan makanan modern. Misalnya, mineral ini benar-benar hilang atau terbuang saat biji-bijian diolah menjadi tepung putih. Oleh karena itu, penting sekali untuk memasukkan makanan yang kaya magnesium ke dalam pola makan Anda. Biji-bijian utuh atau whole grain, kacang-kacangan, terutama almond dan mede, biji labu, polong-polongan, coklat hitam, serta sayuran berdaun hijau gelap. Pola makan yang seimbang yang mencakup semua elemen penting ini, kalsium, vitamin D, K2, dan magnesium, adalah fondasi utama untuk menjaga kesehatan rangka tubuh Anda. Mari kita bongkar satu mitos yang sangat populer terkait protein.
Sudah lama dipercaya bahwa pola makan tinggi protein, terutama protein hewani, bisa membuat tubuh kita terlalu asam dan menyebabkan kalsium di tulang terkikis atau luntur. Namun, penelitian terkini menunjukkan bahwa permasalahannya tidak sesederhana yang kita kira. Justru sebaliknya, protein adalah komponen yang sangat penting bagi jaringan tulang kita. Matriks tulang, yaitu jaring-jaring tempat mineral menumpuk, 50%-nya terdiri dari protein, terutama kolagen. Kekurangan protein dalam makanan kita, khususnya bagi para lansia, akan menyebabkan penyusutan massa otot yang kita sebut sarkopenia. Kondisi ini membuat badan terasa lemah dan otomatis risiko jatuh serta patah tulang akan meningkat. Sebaliknya, asupan protein yang cukup justru akan memperbaiki penyerapan kalsium dan merangsang produksi hormon yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tulang. Kata kuncinya di sini adalah cukup atau memadai. Asupan optimal protein dianggap berkisar antara 1 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Yang paling penting, pola makan haruslah seimbang dan mencakup buah serta sayuran dalam jumlah yang cukup untuk menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Kesalahan yang kelima, dan mungkin ini adalah yang paling fatal, adalah gaya hidup yang kurang gerak atau pasif. Anda boleh mengonsumsi makanan paling bergizi atau vitamin terbaik, namun jika tulang Anda tidak diberi beban, tulang tetap akan melemah. Coba ingat para kosmonot, astronot. Saat mereka berada di ruang angkasa tanpa gravitasi, massa tulang mereka sangat cepat berkurang. Tulang kita bekerja berdasarkan prinsip, gunakan atau Anda akan kehilangannya. Ada yang disebut hukum Wolff. Hukum ini menyatakan bahwa jaringan tulang kita akan beradaptasi sesuai dengan beban yang diterimanya. Ketika kita berjalan, berlari, atau melompat, otot akan menarik tulang. Di titik-titik tarikan inilah terjadi regangan atau lengkungan kecil pada tulang. Ini adalah sinyal bagi sel pembangun tulang, yaitu osteoblas, untuk segera memperkuat area tersebut. Intinya, aktivitas fisik adalah seperti perintah tegas kepada tubuh Anda. Hei, kita butuh tulang yang kuat di sini, cepat bekerja. Sebaliknya, gaya hidup duduk terus-menerus, sedentari, memberi sinyal bahwa kerangka yang kuat tidak diperlukan. Tubuh lantas menghemat sumber daya dengan membongkar sebagian tulang tersebut. Oleh karena itu, olahraga teratur bukan hanya sekadar bermanfaat, tapi merupakan syarat mutlak yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kepadatan tulang kita sepanjang hidup. Latihan apa sih yang paling efektif untuk menguatkan tulang? Ada 2 jenis utama yang harus kita tahu. Jenis pertama disebut latihan menahan beban atau weight bearing. Ini adalah semua gerakan di mana Anda berdiri dan tubuh Anda melawan tarikan gravitasi. Yang paling mudah dan bisa kita lakukan adalah jalan kaki, apalagi kalau jalannya agak cepat. Termasuk juga di sini, lari-lari kecil atau jogging ringan, menari, naik turun tangga, tenis, dan jalan kaki sambil menggunakan tongkat. Aktivitas-aktivitas ini sangat bagus untuk menguatkan tulang kaki, pinggul, dan tulang belakang bagian bawah, area yang paling rentan terhadap kerapuhan. Jenis kedua adalah latihan kekuatan atau resistance training. Ini bisa dilakukan dengan mengangkat beban, seperti barbel atau dumbbell, menggunakan tali elastis, memakai alat di pusat kebugaran, atau hanya menggunakan berat badan sendiri, misalnya push-up, tekanan tubuh, dan squat, jongkok berdiri. Latihan kekuatan penting untuk menguatkan semua tulang di tubuh, termasuk tangan dan pergelangan tangan kita. Idealnya, kita harus menggabungkan kedua jenis latihan ini. Lakukanlah 3-5 kali seminggu, selama 30-40 menit setiap sesi. Yang paling penting, latihannya harus rutin dan bebannya harus ditingkatkan secara bertahap agar tulang kita terus mendapat rangsangan untuk menjadi lebih kuat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Jika Anda sudah didiagnosis menderita osteoporosis, perlu diingat bahwa beberapa jenis latihan bukan hanya tidak berguna, tapi bisa sangat berbahaya. Aturan utamanya adalah hindari gerakan mendadak, gerakan memutar tulang belakang, dan membungkuk ke depan secara berlebihan. Latihan seperti sit-up atau membungkuk menyentuh ujung kaki dengan posisi lutut lurus, itu memberikan tekanan yang sangat besar pada tulang belakang Anda. Ini bisa menyebabkan fraktur kompresi atau tulang retak karena tekanan. Selain itu, hati-hati juga dengan latihan berdampak tinggi, high impact, seperti melompat atau lari intensif. Apalagi jika Anda belum terbiasa melakukannya. Berenang dan aerobik air memang bagus sekali untuk sendi dan kesehatan jantung kita. Namun,
Perlu dicatat, untuk menguatkan tulang, aktivitas ini kurang efektif karena air menghilangkan beban gravitasi yang dibutuhkan oleh tulang. Oleh karena itu, sebelum memulai program latihan apapun, terutama jika Anda menderita osteoporosis, wajib hukumnya untuk berkonsultasi dengan dokter atau terapis fisik, spesialis fisioterapi. Mereka akan membantu Anda memilih rangkaian latihan yang aman dan efektif. Ini akan memperkuat tidak hanya tulang, tapi juga otot Anda, serta meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Tujuannya yang paling penting adalah mengurangi risiko Anda terjatuh. Karena osteoporosis sering disebut sebagai penyakit yang diam atau sunyi, lalu bagaimana kita bisa tahu kalau kita mengalaminya sebelum terjadi patah tulang? Standar emas untuk mendiagnosis penyakit ini adalah densitometri, atau dikenal juga dengan pemindaian DXA. Ini adalah prosedur yang cepat, sama sekali tidak menimbulkan rasa sakit, mirip dengan röntgen, namun dengan dosis radiasi yang sangat minimal. Alat khusus ini umumnya memindai tulang belakang bagian bawah, lumbar, dan sendi panggul, dua area di mana patah tulang sangat berbahaya. Densistometri mengukur kepadatan mineral tulang dan membandingkan hasil Anda dengan rata-rata kepadatan tulang orang muda yang sehat. Siapa saja yang dianjurkan untuk menjalani tes ini? Prioritas utamanya adalah semua wanita berusia 65 tahun ke atas dan semua pria berusia 70 tahun ke atas. Pemeriksaan ini juga dianjurkan bagi wanita yang sudah menopause namun berusia di bawah 65 tahun, terutama jika memiliki faktor risiko yang pernah kita bahas sebelumnya. Riwayat keluarga, keturunan, kebiasaan merokok, atau memiliki postur tubuh yang rapuh. Selain itu, semua orang dewasa yang pernah mengalami patah tulang akibat trauma minimal atau cedera ringan. Studi ini tidak hanya membantu menegakkan diagnosis, tetapi juga mengevaluasi risiko patah tulang di masa depan, serta memantau seberapa efektif pengobatan yang sedang dijalani. Setelah menjalani tes kepadatan tulang, atau yang disebut densitometri, Anda akan menerima hasil dengan sederet angka dan huruf yang mungkin membingungkan. Mari kita pahami bersama apa maknanya. Indikator utama yang harus kita perhatikan adalah T-score. Angka ini menunjukkan seberapa jauh kepadatan tulang Anda berbeda dibandingkan dengan kepadatan tulang ideal orang sehat usia 30 tahun. Jika T-score Anda berada di antara +1, +1 sampai -1, 1, ini berarti bagus. Kepadatan tulang Anda masih normal. Apabila angkanya berada di rentang -1, 1 hingga -2,5, 2,5, kondisi ini dinamakan osteopenia. Ini belum termasuk osteoporosis, tapi ini adalah batas peringatan, ibaratnya lampu kuning pada lampu lalu lintas. Ini menandakan kepadatan tulang sudah mulai menurun, dan kita harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan. Namun, jika T-score menunjukkan -2,5, 2,5, atau lebih rendah lagi, Anda didiagnosis mengidap osteoporosis. Ini adalah lampu merah yang harus diwaspadai. Ini menunjukkan risiko patah tulang yang sangat tinggi, dan Anda wajib menjalani pengobatan serius di bawah pengawasan dokter. Memahami angka-angka ini sangat penting agar Anda dapat mengevaluasi kondisi kesehatan Anda secara tepat dan bersama dokter menyusun strategi terbaik untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang Anda. Pengobatan terbaik adalah pencegahan, dan kita harus memulainya bukan di usia 60 tahun, melainkan sejak anak berusia 6 tahun. Dasar kesehatan tulang kita dibentuk sejak masa kanak-kanak dan remaja. Ingatlah metafora tentang bank tulang. Sampai usia 30 tahun, kita punya kesempatan emas untuk mengumpulkan modal kekuatan tulang sebanyak mungkin. Semakin tinggi kepadatan tulang yang kita capai di masa puncak, semakin besar persediaan yang bisa kita gunakan di masa tua, tanpa menghadapi dampak yang fatal. Oleh karena itu, sangat penting untuk membiasakan anak-anak sejak dini dengan pola makan sehat yang kaya kalsium dan mineral lainnya. Penting juga agar anak-anak dan remaja menghabiskan waktu yang cukup di luar ruangan, di bawah sinar matahari, untuk mendapatkan asupan vitamin D. Dan tentu saja, mereka harus aktif secara fisik, berlari, melompat, memanjat. Semua kegiatan ini akan merangsang pertumbuhan dan penguatan tulang. Merawat kesehatan tulang di masa muda adalah investasi paling pasti untuk mencapai masa tua yang sehat dan aktif. Bagi bapak dan ibu yang merupakan orang tua, ingatlah bahwa Anda sedang membangun fondasi kesehatan anak Anda untuk sepanjang hidup mereka. Meskipun tulang kita terasa masih kokoh, jatuh di usia lanjut bisa sangat berbahaya, bahkan fatal.
Oleh karena itu, bagian penting dari pencegahan patah tulang adalah memastikan lingkungan rumah kita aman. Sebagian besar kejadian jatuh terjadi justru di tempat yang sudah kita kenal sehari-hari. Mari kita periksa kondisi rumah kita. Singkirkan semua kabel yang berserakan, karpet atau alas kaki yang longgar yang bisa membuat kita tersandung. Pastikan pencahayaan di rumah cukup baik, terutama saat malam hari ketika Anda harus ke kamar mandi. Pasang lampu malam kecil yang dilengkapi sensor gerak. Di kamar mandi, gunakan alas kaki anti-slip dan pasang pegangan tangan atau handrail di dekat bak mandi dan toilet. Saat di rumah, pakai alas kaki yang nyaman, stabil, dan memiliki sol anti-slip. Jangan hanya memakai sandal rumah yang empuk dan sudah longgar. Jika Anda memiliki masalah penglihatan atau pendengaran, periksakan diri secara rutin ke dokter dan jangan lupa gunakan kacamata atau alat bantu dengar Anda. Semua langkah sederhana ini yang mungkin terlihat sepele bisa benar-benar menyelamatkan nyawa Anda, mencegah jatuhnya yang berbahaya dan risiko patah tulang yang mengikutinya. Ada faktor risiko lain yang perlu Bapak Ibu ketahui yang juga bisa mempercepat proses pengeroposan tulang. Faktor-faktor ini termasuk beberapa jenis penyakit, misalnya seperti radang sendi reumatoid, rematik, masalah tiroid atau penyakit gula, diabetes, tipe 1. Selain itu, gangguan pada pencernaan yang menyebabkan nutrisi sulit terserap oleh tubuh juga bisa menjadi penyebab. Perlu diperhatikan juga, pemakaian obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama bisa berdampak buruk bagi kesehatan tulang Anda. Yang paling utama adalah obat golongan glukokortikoid. Obat ini sering diresepkan untuk penderita asma, radang sendi, dan penyakit peradangan lainnya. Glukokortikoid bekerja dengan cara langsung menghambat sel-sel yang berfungsi sebagai pembangun tulang. Selain itu, beberapa jenis obat untuk mengatasi kejang, antikonvulsan, dan obat untuk pengobatan kanker payudara atau kanker prostat juga bisa memengaruhi kondisi tulang Anda. Jika Anda memang diharuskan rutin mengonsumsi obat-obatan ini, jangan langsung berhenti mengonsumsinya. Ini justru menjadi alasan penting untuk segera berdiskusi dengan dokter yang merawat Anda. Tanyakan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk melindungi tulang Anda. Mungkin dokter akan merekomendasikan tambahan suplemen kalsium dan vitamin D, atau menganjurkan Anda untuk rutin melakukan tes kepadatan tulang, densitometri, untuk memantau kondisinya. Banyak dari kita, terutama yang sudah senior, merasa khawatir atau takut jika terjatuh. Rasa takut ini justru membuat kita jadi enggan bergerak, dan kita tahu ini malah memperburuk keadaan. Otot-otot melemah, keseimbangan menurun, dan anehnya, risiko untuk jatuh itu malah semakin tinggi. Nah, untuk memutus siklus buruk ini, sangat penting bagi kita untuk melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh. Kita bisa dibantu oleh latihan-latihan khusus, contohnya, berdiri dengan satu kaki, atau berjalan lurus menempatkan tumit tepat di ujung jari kaki. Praktik seperti tai chi atau yoga juga sangat bermanfaat, karena bisa meningkatkan kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan tubuh secara perlahan. Bahkan gerakan sederhana, seperti mencoba berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan, itu sudah termasuk latihan yang baik. Dengan menguatkan otot dan meningkatkan koordinasi, tubuh kita akan menjadi lebih stabil, dan Anda akan lebih percaya diri dalam bergerak. Ini bukan hanya menurunkan risiko jatuh, tapi juga mengembalikan semangat untuk hidup aktif, sehingga kita bisa lebih lama mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Aman? Sebagai rangkuman, mari kita satukan kembali seluruh strategi menjaga kesehatan tulang kita. Pertama, perhatikan asupan makanan. Nutrisi. Piring kita harus dipenuhi makanan yang kaya akan kalsium, magnesium, vitamin K2, dan protein. Kedua, memastikan kadar vitamin D yang memadai. Bagi sebagian besar dari kita, ini berarti perlu konsumsi suplemen tambahan setelah berkonsultasi dengan dokter. Ketiga, meninggalkan kebiasaan yang merusak, yaitu merokok dan minum alkohol secara berlebihan. Keempat, dan ini yang paling krusial, adalah latihan fisik teratur, yang menggabungkan latihan menahan beban dan penguatan otot. Kelima, kenali risiko Anda, dan lakukan diagnosis dini dengan densitometri. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan yang aman di sekitar kita, serta terus latih keseimbangan untuk mencegah risiko jatuh. Osteoporosis memang penyakit serius, tapi ini bukanlah sebuah vonis. Ini adalah tantangan yang bisa dan harus kita hadapi. Dengan mengelola faktor-faktor ini, kita memegang kendali penuh atas kesehatan tulang kita, dan kita bisa membangun masa depan yang aktif dan aman. Nah, jadi kita sudah paham ya, bahwa osteoporosis itu bukan cuma takdir yang harus kita terima karena faktor usia,
Tapi, ini adalah akibat dari berbagai macam hal. Dan kabar baiknya, sebagian besar penyebab itu bisa kita kelola atau kita ubah. Poin paling penting yang harus kita sadari adalah, tulang kita itu hidup. Mereka merespons perhatian kita, tapi mereka juga bisa menderita kalau kita abaikan. Tulang-tulang kita ini butuh bahan bakar yang pas, yaitu nutrisi, dan juga butuh latihan yang rutin berupa aktivitas fisik. Kita juga belajar bahwa susu itu bukan satu-satunya solusi. Vitamin D dan K2 ternyata sama pentingnya, bahkan perannya tidak kalah dari kalsium. Dan yang jelas, gaya hidup yang cuma duduk-duduk saja, itu adalah jalan pintas menuju tulang yang rapuh. Intinya, pesan utama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kata terlambat untuk mulai menjaga kesehatan tulang Anda. Sekalipun Bapak atau Ibu sudah didiagnosis menderita osteoporosis, langkah-langkah yang tepat itu bisa membantu memperlambat hilangnya kepadatan tulang dan secara signifikan mengurangi risiko patah tulang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau informasi tadi dirasa bermanfaat, mohon dukungannya dengan memberikan like dan subscribe ke channel ini, supaya Bapak atau Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan terbaru kami. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda, saran mana dari yang kita bahas hari ini yang akan Bapak atau Ibu mulai terapkan besok? Atau mungkin Anda punya cara rahasia sendiri yang ampuh untuk menguatkan tulang? Jangan sungkan bagi pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusikan.